Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara sekalian. Mari kita melaksanakan ibadah doa pagi kita pada saat ini. Tutup mata panjenengan. Tutup mata panjenengan. Tuhan Allah mengendaki supaya kita tetap setia dan taat kepadanya. Untuk itulah kita menyediakan diri kita, waktu kita, hati kita bersekutu demi kemuliaannya. Bersukacitalah hai umat Allah, bersyukurlah atas hidupmu serta atas kehadiran Kristus dalam persekutuanmu. Biarlah mata kami terbuka untuk melihat kehadiran Kristus yang membawa makna baru serta harapan bagi masa depan kami. Bersukacitalah hai umat Allah, tunduklah pada Tuhan Allah sumber hikmat dan kekuatan kita. Kami datang kepadamu ya Allah, jamah dan kuatkan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita memuji namanya dengan memakai lagu Sejauh Timur dari Barat. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah, Allah yang selalu hadir,
Allah yang selalu berkarya dalam kehidupan kami sebagai umat manusia. Di hari ini dengan penuh ungkapan syukur kami datang menghadap hadirat-Mu sambil mengingat akan segala kebaikan-Mu yang telah Engkau anugerahkan dalam kehidupan kami. Kami menyadari bahwa ketika kami ada sampai pada saat ini adalah merupakan satu anugerah yang terindah, teristimewa dalam kehidupan ini. Nafas kehidupan masih terus kami miliki. Dan pada saat ini sebagai wujud ungkapan terima kasih kami kepada Engkau, kami hendak memuji, memuliakan nama-Mu lewat ibadah doa pagi kami pada saat ini. Kami mohon Tuhan hadir menyertai sebagaimana Engkau selalu menyertai hari-hari kami. Agar pada saat ini kami bisa merasakan kasih kuasa-Mu. Allah di dalam Yesus Kristus sebagai penebus dosa kami, pada saat ini pun kami juga memohon kiranya Engkau mengampuni semua perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu, baik itu yang kami lakukan dalam ruang lingkup kami sebagai keluarga, baik dalam lingkup masyarakat, baik dalam lingkup gereja kami. Ampuni kami dan tahirkanlah seluruh dosa dan kesalahan kami yang telah kami lakukan dalam kehidupan kami. Ya Bapa yang kami imani di dalam anak-Mu Yesus Kristus, pada saat ini kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman yang akan kami dengarkan, akan kami renungkan seturut dengan kehendak Tuhan. Biarlah hikmat yang telah Engkau berikan pada saat ini pun bisa kami pakai agar kami bisa memahami dan mengerti tentang maksud apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami. Doa pagi pada saat ini kami serahkan kepada Engkau awal hingga nantinya. Terima kasih Allahku, terima kasih Yesusku. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita memuji nama Tuhan kembali dengan memakai kidung Ria nomor 51. Tinggikan namanya. Ya, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca Alkitab kita. Diambil dari Ibrani pasal yang ke-6, ayat 9 sampai 12. Ibrani pada pasalnya yang ke-6, kita baca ayatnya yang ke-9 sampai 12. Yang demikian kesaksian firman-Nya. Berpegang teguh pada pengharapan. Tetapi, hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik, yang mengandung keselamatan. Sebab Allah bukan tidak adil, sehingga Ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya, oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya, agar kamu jangan menjadi lamban,
tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Berbahagialah setiap kita yang mau membaca, mendengar, terlebih berbahagialah setiap kita yang mau melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Ya, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tema kita pada doa pagi pada saat ini saya beri judul kedewasaan hati. Kedewasaan hati. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, jika panjenengan ingin melakukan sebuah perjalanan, kemanapun Anda ingin melakukan perjalanan tujuannya dimanapun Anda inginkan, pastinya di angan-angan Anda itu selalu jalannya harus enak, tidak ada hambatan sama sekali. Seperti tahun-tahun sebelum adanya jalan tol, sebelum adanya jalan tol itu, kita mungkin pada saat hari raya saudara kita, itu kita mesti melihat banyak kemacetan di mana-mana, pasti. Jadi biasanya perjalanan itu memakan sekitar waktu 2 hari karena saking macetnya. Tetapi sekarang karena ada pembangunan infrastruktur yang lebih baik, itu membuat kita rasanya saat kita mudik itu rasanya kok cepat sekali. Biasanya sehari 2 hari, kok sekarang beberapa jam sudah bisa sampai tempat tujuan. Nah, itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, betapa leganya kita, ternyata kesabaran kita, ternyata penantian kita juga berbuah hasil yang baik. Bapak Ibu pasti tahu bahwa saat panjenengan melakukan mudik pun, ingin bertemu dengan keluarga pun, pasti sudah dibayang-bayangi oleh situasi yang nggak enak. Tetapi kan panjenengan tetap, ya sudahlah, enggak apa-apa. Kita lihat moga-moga, ada pengharapan, moga-moga jalannya bisa lebih cepat, tidak begitu macet. Itu harapan kita, walaupun dalam prosesnya ternyata masih banyak kendala-kendala yang kita hadapi saat melakukan perjalanan. Itulah wujud salah satu kita memiliki kedewasaan hati, Bapak Ibu, di mana kita mau diproses, bagaimana kita tetap melangkah maju walaupun ada banyak situasi yang tidak mengenakan kita. Itu kedewasaan yang kita latih. Jadi dewasa ini belum tentu panjenengan sudah berumur di atas mungkin 18 tahun, panjenengan aku udah dewasa, aku udah berhak melakukan seperti itu. Tidak. Tetapi dewasa itu bagaimana panjenengan bisa mengambil keputusan dengan lebih bijak, dengan lebih berpikir dari sudut pandang sisi mana yang akan baik untuk keputusan kita ke depannya. Kembali kita dalam bacaan kita. Setiap orang pun menginginkan dalam kehidupan imannya pasti juga mengalami situasi yang enak. Aku ingin menjadi pengikut Kristus yang tidak ada hambatannya. Aku mau loh menjadi pengikut Kristus tapi tidak boleh ada yang menghinaku. Tidak bisa Bapak Ibu, tidak bisa. Saat kita sudah dipilih menjadi pengikut Kristus, pasti kita akan diperhadapkan dengan berbagai model atau macam hambatan-hambatan yang akan memproses kita menjadi orang yang lebih baik. Percayalah, pada saat panjenengan bisa memiliki sifat yang sabar itu, pasti akan dilatih berbagai banyak hal. Saat panjenengan tahu tentang suatu hal yang baru, itu proses panjenengan membuat diri panjenengan tidak nyaman untuk mau belajar akan segala sesuatu. Begitu juga dengan kehidupan iman panjenengan yang senantiasa harus diperbarui melalui situasi-situasi yang tidak enak pastinya sebagai pengikut Kristus. Harapannya nanti apabila kita semakin tua secara raga, kita diharapkan lebih mampu menggambarkan karakter Kristus dalam kehidupan kita. Itu wujud bahwa kedewasaan iman kita senantiasa bertumbuh kembang. Dan di dalam surat Ibrani yang telah kita baca ini menggambarkan dan mengartikan kedewasaan bagi orang Kristen sebagai berikut. Yang pertama, mengerti dan menyadari bahwa Yesus adalah terang dunia. Ia menerangi hati setiap
manusia dalam pengetahuan, kesukaan, damai sejahtera, rahmat, khususnya bagi mereka yang hidup bersama dengan Kristus dan berdamai dengan Allah. Saat kita mengetahui bahwa Yesus adalah terang dunia, maka dari itu kita tidak akan bisa memilih terang yang lain. Kita tidak boleh memilih terang yang lain. Karena terang yang telah kita percaya adalah Yesus itu sendiri. Sehingga pemikiran, keyakinan semacam itu membuat kita tetap di jalan yang Tuhan Yesus kehendaki. Hal selanjutnya, apa arti kedewasaan bagi orang Kristen menurut surat Ibrani? Mengerti dan menyadari bahwa orang percaya mendapatkan bagian dalam Roh Kudus sehingga memiliki pedoman dan kekuatan baru di dalam hidupnya. Saat kita sudah dipercaya oleh Kristus menjadi pengikutnya, Dia akan memperlengkapi kita dengan berbagai hal yang indah, yang luar biasa. Kepekaan kita, kepedulian kita, rasa syukur kita, rasa berbagi kita, pasti Tuhan akan benar-benar pertajam, Bapak Ibu. Jadi saat panjenengan sudah memegang tanggung jawab panjenengan menjadi seorang pengikut Kristus, saat ada situasi yang nggak enak, ngoten nggih, rasanya itu ya nggak enak. Saat ada pengemis yang minta, yang dalam keadaan yang nggak enak, itu panjenengan, hati panjenengan itu sangat terganggu. Saat ada orang yang meminta tolong, padahal panjenengan tahu orang ini mungkin sekedar hanya memanfaatkan panjenengan, panjenengan tahu bahwa panjenengan tetap tidak tega. Karena apa? Belas kasih itu sudah ditanamkan dalam diri kita. Belas kasih adalah wujud kasih tertinggi yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Selanjutnya, kedewasaan, arti kedewasaan menurut surat Ibrani. Mengerti dan menyadari bahwa dengan menikmati firman Tuhan dan indahnya kuasa Tuhan, kita mencerminkan kebenaran. Ini seperti orang buta merindukan terang, sehingga mampu memahami arti dan makna kehidupan karunia Allah. Jadi saat kita sudah merasakan betapa indahnya firman Tuhan, panjenengan coba seminggu saja tidak melaksanakan atau melihat tayangan video yang isinya tentang peribadatan, panjenengan rindu apa? Untuk dikuatkan, rindu sekali, rasanya ndak enak. Apalagi saya sempat mendengar Bapak Ibu bahwa ada dari beberapa warga kita itu, aku wes kangen banget untuk nyanyi bareng. Nggak enak di rumah nyanyi dewe. Kalau nyanyi bareng bersama-sama itu rasanya seperti saling menguatkan satu dengan yang lain. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita maknai bahwa kehidupan kita walaupun situasi tidak enak sekalipun, itu juga merupakan anugerah Allah pada kita. Kita dimampukan untuk bisa mendewasakan hati kita, mengambil jalan yang tepat, mengambil pilihan yang tepat agar apa? Agar kita bisa hidup dengan baik. Wabah ini, pandemi ini tidak menurun, malah makin banyak. Itu membuktikan bahwa bagaimana beredarnya virus itu sudah tidak bisa kita tebak. Ada rasa takut, rasa ketakutan itulah yang terkadang tidak membuat panjenengan berserah kepada Tuhan. Percaya tapi bukan sekedar seperti memuji Tuhan, percaya ya udah saya tidak maskeran, tidak. Saat panjenengan sudah percaya, panjenengan dimampukan untuk bisa memakai akal panjenengan untuk bisa mengurangi penularan pandemi atau virus COVID-19 ini. Banyak juga Bapak Ibu, saudara dan saudari kita di berbagai GKJW yang sudah terpapar. Karena dari mereka tidak tahu bahwa mereka berdekatan dengan orang yang positif. Ada dari mereka yang dengan hatinya sudah memberikan diri berkontribusi dalam tenaga kesehatan. Ada yang abai juga, mungkin juga ada. Itu membuktikan bahwa ternyata kita tetap harus menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Jangan takut pemikiran manusia,
jangan takut, Tuhan memberkati panjenengan. Tuhan akan menguatkan panjenengan. Untuk panjenengan pun yang juga merasakan kehilangan saat pandemi ini berlangsung, kehilangan anggota keluarga, percayalah dia mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Tuhan. Ini adalah pelajaran bagi kita semua Bapak Ibu bahwa situasi ini harus kita hadapi dengan hati bijak, dengan kedewasaan hati yang harus selalu dimurnikan secara terus-menerus. Mari kita menyadari bahwa salib adalah simbol kasih yang penuh dengan derita dalam hati Tuhan. Itulah cara Tuhan mengasihi manusia untuk membebaskan kita dari dosa. Dosa tidak saja melanggar hukum Allah, tetapi juga perbuatan yang menghancurkan hati Allah, menodai gerejanya, dan mempermalukan diri sendiri sebagai orang yang percaya. Bijaklah mengambil keputusan, mengambil sebuah pilihan. Walaupun situasi buruk terjadi, percayalah kita sedang didewasakan. Kita tidak diuji kayak seperti dibiarkan saja dengan Tuhan, tidak. Hati kita didewasakan oleh Tuhan. Iman kita didewasakan oleh Tuhan. Hanya dalam Kristus saja, percayalah, kita mendapatkan damai sejahtera. Selamat menghayati kehidupan kita. Takutlah akan Tuhan. Cintailah diri kita sendiri. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Saat teduh bagi kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedikit pun. Tuhan akan selalu mencari cara untuk selalu menjangkau kita agar kita selalu berada dalam perlindungan dan kasih setianya. Mari kita memuji nama Tuhan kembali sambil kita memberikan persembahan yang telah kita siapkan dengan memakai kidung jemaat nomor 415, bait pertama dan yang kedua, Gembala Baik Bersuling nan merdu. Gembala baik bersuling nan merdu, membimbing aku pada air tenang dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tenang hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, puasa damai cerlang bening. Kepada domba haus dan lesu, Gembala baik memberikan air segar. Ke dalam hati haus dan sendu, diberinya air hidup yang benar. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tenang hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, puasa damai cerlang bening. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita masuk di dalam doa.
Kami sangat bersyukur Tuhan bahwa kehidupan kami pada saat ini selalu Engkau berkati, sehingga kami merasakan penyertaan dari Engkau saja. Terima kasih atas kekuatan rohani yang telah Engkau berikan pada kami, sehingga pada saat ini kami masih bisa bernafas dengan lega Tuhan, melihat bahwa penyertaan-Mu tidak pernah lekang oleh waktu. Pada saat ini kami menyerahkan apa yang menjadi pergumulan kami ya Tuhan, yang sakit Tuhan berkati, Tuhan berikan kesembuhan, Tuhan berikan kemampuan, Tuhan berikan kekuatan, agar kami yang merasakan sakit ini bisa pulih, bisa melanjutkan segala aktivitas kami, bisa bersyukur akan kesehatan yang telah Engkau berikan pada kami. Bagi kami yang juga merasa jauh dari Engkau ya Tuhan, ketuklah pintu hati kami agar kami bisa senantiasa mau Engkau pakai, mau Engkau ketuk, supaya kepekaan kami ini menjadi lebih baik ke depannya dan menerima Engkau sebagai satu-satunya juru selamat di dalam hati kami. Ampuni kami ya Tuhan jika ternyata ada dari kami yang menjadi batu sandungan bagi saudara kami, bagi keluarga kami, bagi teman kami. Kiranya kami Engkau mampukan Tuhan untuk bisa merangkul mereka kembali, untuk bisa mengajak mereka kembali bersekutu dan benar-benar bersama-sama menghayati kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk segenap kehidupan kami ya Tuhan, khususnya yang ada dalam pelayanan kami, GKJW Jemaat Jember. Berkati gereja-Mu ya Tuhan yang pada tanggal 9 Agustus akan mengawali ibadah perdananya, yang akan kami laksanakan dengan jumlah yang terbatas karena ada protokol kesehatan tertentu. Kami serahkan ya Tuhan apa yang menjadi keinginan kami, permohonan kami. Kami percaya Tuhan akan menyertai sehingga perjalanan kami, peribadatan kami bisa berlangsung dengan baik. Berkati setiap pelayan yang mengambil bagian, Bapak Pendeta Sony, penatua dan diaken, organis, kantoria, beserta tim multimedia, semuanya yang Engkau percaya untuk bisa melaksanakan peribadatan minggu ini. Tim gugus tugas yang telah dipilih, Tuhan juga berkati mereka, sehingga mereka dalam rasa lelahnya pun untuk bisa mengontrol setiap kegiatan ibadah, Tuhan berikan kemampuan, kekuatan untuk selalu bisa mengemban tanggung jawabnya. Pada saat ini juga Tuhan, kami menyerahkan apa yang menjadi kegelisahan kami untuk warga kami yang mungkin tidak bisa bersama-sama dengan kami membangun peribadatan secara offline Tuhan. Berkati mereka yang Kakong, yang Uti ya Tuhan, yang harus merelakan diri untuk tetap melaksanakan peribadatan di rumah masing-masing. Tuhan sertai mereka agar proses mereka pun Tuhan tetap berkati. Dimanapun mereka berada, Tuhan selalu sertai, berikan kesehatan, berikan kekuatan, berikan kesabaran, agar selalu melihat bahwa hal yang telah Tuhan persiapkan adalah hal yang terbaik yang juga Tuhan berikan. Untuk anak-anak kami Tuhan yang juga harus menjalani ibadah secara online, kami serahkan mereka ya Tuhan. Banyak yang rindu untuk bersama-sama menari, memuji, tapi kami tahu kemampuan kami terbatas untuk bisa mewadahi keinginan semua anggota jemaat. Tapi inilah yang bisa kami lakukan agar kerinduan setidaknya bisa berkurang. Pada saat ini juga Tuhan, kami menyerahkan persembahan yang telah kami serahkan, yang telah kami kumpulkan, kiranya menjadi kekuatan bagi pelayanan kami khususnya yang ada di GKJW Jemaat Jember. Terlebih pada saat ini kami juga akan mengakhiri segala sesuatu yang kami lakukan pada saat ini. Tuhan sertai keberadaan kami sebagai warga Indonesia yang masih menghadapi wabah ini, pandemi ini yang semakin lama bukan semakin menurun tetapi semakin naik. Tuhan berikan pada kami imunitas yang kuat, iman juga yang kuat, agar kami bisa terhindar ya Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan penyerahan-Mu saja. Dan doa kami pada saat ini akan kami tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita memuji nama Tuhan. Dari Kidung Ria, nomor 158, Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Kita pujikan. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Ku takkan berjalan sendiri, serta-Mu itulah doaku. Ajarku merendahkan diri, menurut firman-Mu tiap hari. Jadikan pelita dalam gelap, mencari domba yang hilang. Itulah kerinduan jiwaku. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita menerima berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Kami mohon penyertaan-Mu hadir dalam kehidupan kami. Allah Bapa senantiasa memberkati kami. Tuhan Yesus Kristus memberikan nyawanya pada kami semua. Roh Kudus yang akan selalu membersamai kami, dimulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, doa pagi telah kita laksanakan. Terima kasih telah setia mengikuti ibadat-ibadat yang masih kita adakan secara online. Percayalah dimanapun panjenengan berada, Tuhan ada di samping panjenengan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.